Nadiem ditetapkan tersangka 4 September 2025 dengan empat tersangka lainnya, ada Mulyat Syah, Sri Wahyuningsih, Ibrahim Arif, dan Yuristan. Ada informasi Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan menerima uang 4,5 triliun dari Nadiem Makarim dalam kasus korupsi Chromebook. Ini informasi yang udah sering kita dengar dihembus-hembuskan, baik ada di WA atau ada di beberapa sosial media terkait dengan keterlibatan Pak Jokowi dalam korupsi Chromebook. Kita ketahui bahwa Chromebook ini sudah memakan korban. Selain Menteri Nadiem juga ada Dirjen, juga pejabat komitmen, pembuat komitmen, dan juga staffnya Nadiem ada satu, dan satu lagi masih buron. Jadi buronan Interpol, yaitu Yuristan namanya ya. Beliau katanya ada di Australia dan akan dikejar terus. Nah, tapi ini informasinya bukan cuma melibatkan mereka, tapi juga menyebut nama Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Kita ketahui bahwa pada saat peristiwa ini terjadi, itu Nadiem adalah menterinya Presiden Jokowi pada saat itu. Nah, Bang, kenapa nama Jokowi sering disebut dalam setiap kasus yang melibatkan menterinya? Bukan cuma Nadiem, kemarin yang Yakut juga yang terkait dengan korupsi haji juga nama Jokowi disebut juga untuk bahwa menerima keuntungan dari bancakan kuota reguler yang dimainkan oleh oknum dari pejabat Kementerian Agama. Ya, pertama sebelum kita menjawab kenapa Jokowi itu dikaitkan langsung gitu ya. Nah, kita coba uji dulu informasi ini, karena di informasi ini ada semacam screenshot ya. Screenshot semacam pemberitaan yang dipublikasikan seolah-olah pada Kamis 4 September 2025. Nah, dari judul screenshot ini menyebutkan Nadiem Makarim, saya tersangka ini ulah Jokowi dan Luhut, mereka berdua banyak menerima uang, ada sekitar 4,5 triliun dari saya. Nah, dari sisi pemberitaan gitu ya, judul seperti ini akan sangat-sangat tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik ya, tidak sesuai dengan tata bahasa yang baik dan benar. Jadi ketika teman-teman atau siapapun yang mendapat informasi dengan gaya bahasa seperti ini sudah bisa dipastikan ini bukan produk jurnalisme. Karena tata bahasanya sangat-sangat tidak baik ya, tidak baik dan tidak benar. Dan judulnya aja udah pakai apa sih namanya? Ini nggak jelas ya, POK-nya nggak jelas. Iya. Jadi Nadiem Makarim judul pakai orang pertama ya. Iya, Nadiem Makarim saya tersangka. Maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi subjeknya siapa, objeknya siapa ini nggak ketahui. Itu dari sisi judul. Nah, kemudian kita cek di situ kan ada nama Foe Pis Simbolon ya. Foe Pis Simbolon ya. Ya. Mungkin namanya campuran kali ya. Atau mungkin dia punya ini Batak keturunan Amerika kayaknya ya. Ya. Pis Simbolon. Nah, kita cek ini nama ini memang ada. Oh, ada. Ada. Nama ini memang ada dan bekerja untuk salah satu media online di Indonesia. Jakarta. Di Jakarta. Media besar. Media besar. Grup besar juga. Nah, Foe ini sebenarnya menulis berita tentang Nadiem. Iya, fotonya Nadiem ini iya. Tetapi bukan seperti ini judulnya. Judul asli dari media aslinya adalah dibawa ke tahanan, Nadiem Makarim titip pesan belasungkawa buat ojol di Lindas Rantis. Karena ketika dia ditahan, waktu itu ada ojol yang Afwan Kurniawan itu dilindas, dan si Nadiem turut berbelasungkawa karena dia kan founder Gojek kan. Pendiri yang membuat revolusi transportasi di tanah air ya. Kita harus akui ya, untuk urusan ini memang dia luar biasa lah gitu. Cuman saya kenapa dia jadi menteri, itu aja sih yang kita sayangkan ya. Nah, kemudian di situ seolah-olah dalam screenshot ini juga ada narasi tambahan gitu ya. Bangkai ditutup akan tercium juga. Ini bahasanya juga beda.
pemakaian di itu dipisah itu harus menunjukkan tempat. Misalnya di rumah. Di rumah ditutup itu bukan tempat. Kecuali tutup itu ada nama desa tutup gitu ya. Ini bukan. Jadi secara tata bahasa screenshot seperti ini udah yakin lah ini bukan informasi yang sahih kebenarannya. Ya. Nah, kita cek juga ini ada judul yang diganti oleh para pembuat konten ini. Ini tayang di sejumlah akun, ada di Twitter, ada di Facebook. Reaksinya lumayan besar, ada yang 94 komentar, 35 kali share. Kemudian di Twitter juga begitu, 205 reaksi ya. Iya. Komentar juga puluhan, like ratusan. Jadi bingung saya kenapa ini banyak yang percaya gitu ya. Nah, kemudian kenapa banyak reaksi? Karena dia mention 2 tokoh nasional kita. Ada Jokowi dan ada Luhut. Nah, 2 tokoh ini memang menjadi magnet di pembicaraan publik di netizen. Dan pada 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi, Pak Luhut dan Pak Jokowi adalah kayak bintang lapangan lah ya. Di mana ada Jokowi, di situ ada Luhut. Dan Pak Luhut terkenal punya segambreng jabatan yang diberikan oleh Pak Jokowi ya. Ada 15 sampai 20 jabatan yang diberikan ke beliau. Jadi begitu namanya disebut, semua mata tertuju padanya. Apalagi ketika ketokohan dia yang baik yang suka dan nggak suka ya. Ini akan mengundang reaksi ketika ada judul sebuah informasi walaupun informasinya nggak sahih atau itu informasi bohong, ada nama 2 orang ini. Apalagi buat mereka yang tidak suka, informasi yang salah tetap aja bisa jadi benar tuh ya. Benar. Nah, ini perlu kita ingat sekarang ini post truth ya. Jadi orang hanya mau mendengar informasi yang hanya yang dia inginkan. Jadi dia tidak ingin misalkan saya penokohan saya idolakan salah satu politisi gitu ya. Politisi A. Politisi lain termasuk Jokowi saya nggak mau dengar gitu ya. Nah, begitu juga dengan idolanya yang Jokowi. Dia selain itu dia nggak mau dengar. Jadi informasi jelek terhadap idolanya itu diabaikan, diignore. Itu kan dari sisi teknis penulisan judul dan lain-lain. Nah, kalau beritanya ada nggak dari KPK atau dari kejaksaan ya kan kalau Chromebook bahwa uang yang mengalir itu yang digunakan untuk pembelian Chromebook itu juga dinikmati oleh Jokowi dan Luhut? Sampai saat ini, sampai saat ini kita nggak tahu ya. Ya, kita nggak tahu nanti, cuman sampai terakhir ya. Belum ada informasi yang kredibel yang disediakan oleh aparatur hukum kita terkait apakah memang ada Jokowi atau Luhut berkelindan dalam kasus ini. Gitu ya. Yang jelas sampai terakhir itu kita dapat informasi Nadiem ditetapkan tersangka 4 September 2025 dengan 4 tersangka lainnya ada Mulyat Syah, Sri Wayuningsih, Ibrahim Arif dan Yuristan. Dan kasus ini sampai saat ini masih status penyidikan. Jadi meskipun udah ditahan semua kecuali Yuristan belum ditangkap karena masih di luar negeri. Kemudian ini masih dalam penyidikan dan belum ada sidang. Belum ada sidang. Biasanya di sidang tuh. Ya, keluar nama-nama itu. Saya disuruh Pak Gaib, Pak. Nah, biasanya keluar seperti itu. Iya, benar-benar. Nah, selama di penyidikan ini kita tidak pernah mendengar kejaksaan penyidik menyebut nama Jokowi dan Luhut, dia menerima uang, dia terlibat, bahkan menerima uang pun tidak pernah disebutkan sama sekali ya. Benar. Mereka hanya menyebutkan keterlibatan Nadiem Makarim sudah membentuk grup WhatsApp sebelum jadi menteri, Mas Menteri Kor namanya dan lain-lain. Tapi soal keterlibatan orang lain di luar dari yang disebutkan 4 itu, kayaknya kita belum ada informasi. Karena kalau ada orang terlibat jadi tersangka atau terlibat menerima suap, itu datangnya hanya dari aparat yang menyidik itu ya. Iya, kalau dalam status penyidikan ya. Karena kalau dari LSM kan bukan otoritas, itu hanya dugaan.
Nah, sementara kalau menentukan seseorang itu terlibat atau tidak itu harus dari penyidik yang melakukan itu dan memberikan konferensi pers secara resmi, ya. Kalau nggak secara resmi ya berarti bukan gitu. Berarti bukan, itu berarti desas-desus yang mesti di follow up kebenarannya. Tapi dengan banyaknya orang yang me-likes atau me-reaction ini, artinya informasi palsu pun ternyata disukai oleh banyak orang tanpa dia melihat informasi itu benar atau tidak. Itu yang membahayakan sebenarnya. Karena korbannya bisa siapa aja. Tiba-tiba ada seorang kepala sekolah diisukan dia korupsi, dikasih foto, dikasih judul, dibikin seolah jadi kayak media online, disebar. Dan kebetulan sekolahnya memang ada kasus, meskipun kasusnya tidak melibatkan kepala sekolah. Itu bisa aja dibuat seperti itu. Nah, ini menjadi berat buat kita karena sekarang ketika informasi itu muncul, orang bisa men-share, orang bisa bikin status, dan orang bisa menyebarkannya ke semua grup yang dia miliki. Jadi pola-pola ini udah mulai banyak dilakukan sampai ke level-level kepala sekolah tadi. Iya, bener banget. Ini gitu. Kepala sekolah banyak korban kabarnya. Jadi kemarin saya juga ketemu sama seorang yang buka klinik. Dia bilang ini klinik untuk orang tidak mampu. Kalaupun bayarnya juga tidak besar-besar. Tolong Bapak Ibu, kalau ada masalah di klinik ini, sampaikan ke saya sebagai penanggung jawab klinik. Jangan Bapak Ibu langsung nyebarin di medsos. Karena begitu Bapak Ibu nyebarin di medsos, hanya kesalahan dokternya lupa ngasih obat, itu jadi bisa merusak sampai dia wanti-wanti karena dia takut. Karena dia punya pengalaman temennya buka kliniknya bagus, banyak, tapi karena ada satu orang yang bikin video yang belum tentu benar juga videonya, itu kliniknya tutup. Gitu. Padahal dia melayani 1.000 orang, hanya satu orang yang tidak terlayani karena ada sesuatu hal lah gitu. Nah, dia bilang laporkan kepada kami kalau ada masalah, nanti kita selesaikan dengan cepat daripada masuk ke medsos. Karena kalau udah masuk ke medsos katanya itu nggak bisa dikontrol lagi nih. Iya, nggak bisa dicabut, udah menyebar kemana-mana. Abadi itu di sana. Dan itu yang memang berbahaya ya kalau kayak begini terus ya. Ada juga yang pola-pola seperti ini dijadikan untuk memeras. Jadi waktu itu saya dapat telepon dari salah satu korban, dia kepala sekolah gitu ya. Nah, kepala sekolah ini melakukan video call. Nah, ternyata yang teman video callnya ini merekam itu semua gitu ya. Dan dalam video itu ada adegan tidak senonoh misalkan yang dilakukan oleh salah satunya. Itu kemudian dijadikan alat dijadikan alat untuk memeras gitu. Kalau enggak disebarin kan. Soalnya dia lagi menonton adegan gitu. Ini pola-pola itu banyak sekali. Banyak sekali sekarang ya. Dan kemudian dikasih narasi seperti ini juga. Jadi ini kita ngingetin ya buat Bapak Ibu yang tiba-tiba dapat video call tengah malam, yang memang sebenarnya tidak terbiasa Bapak Ibu melakukan video call malam-malam, apalagi malamnya jam 10, jam 11 malam, nggak usah diangkat. Karena begitu Bapak Ibu angkat, Bapak nih terutama, Bapak angkat, tiba-tiba ada perempuan yang sedang bertelanjang, halo gitu. Nanti Bapak walaupun beberapa detik aja, itu langsung direkam. Nanti Bapak dapat SMS tuh atau WA. Video ini akan tersebar ke semua akun Facebook, Instagram, TikTok Bapak Ibu. Kalau tidak, Bapak melakukan transfer. Dan itu sudah terjadi. Udah banyak kasus seperti itu. Kum ya? Kena juga Bang. Kum. Nah, salah satunya Kum ini. Dia tiba-tiba ada orang video call. Begitu dilihat cewek cakep, ini ternyata nih. Diajak ngobrol, dia sih senang-senang aja kan. Tiba-tiba di save, dikirim lah dia WA. Kalau tidak membayar berapa juta Kum? 30 juta Kum ya? Enggak, ancamannya 5 juta ya? Lebih lah, 10 juta lah. Sama nangis-nangis dia. 10 juta kalau enggak videonya disebar ke istrinya. Coba. Iya. Ini yang kepala sekolah ini mau disebar ke muridnya coba. Wah, itu. Ke orang tua murid kan bahaya sekali. Bahaya tuh kayak gitu tuh. Bahaya dan akibat ya kita menyebutnya ya tidak higienis gitu ya dalam berdigital gitu ya. Dan
mesti diketahui polisi agak kesulitan mengungkap ini. Effortnya terlalu besar dan orangnya juga kadang orangnya ada di mana kumnya? Ada di Ternate, kadang ada di Ambon, di Aceh, pokoknya jauh-jauh lah, jauh-jauh di mana-mana tuh, semua ada di Kalimantan, ada di pedalaman yang kita tidak tahu bisa melakukan aktivitas kejahatan dan tapi ada teman saya yang kena juga kayak gini, dia transfer sampai 20 juta, tapi bener-bener nggak disebarin. Jadi mereka berbisnis jahat tapi komitmen. Iya, karena ketika mereka sebarin bang, itu bisa dilacak juga, jangan salah. Iya, mereka ngeri juga ya. Ngeri juga. Sebenarnya kalau polisi mau, ketika dia nelpon gitu ya, dia kan pasti ada akses secara telekomunikasi itu bisa dilacak oleh yang punya satelit gitu ya, yang punya telekomunikasi gitu ya. Nah ini dihubungi dari mana gitu ya, nomor pemanggilnya dari siapa? Sempet ada tuh lapor ke polisi, polisinya ngelacak, ada teman kita Arif Sinaga, itu ketahuan. Ada satu daerah terpencil, cuman mereka bilang, aduh ini gimana ya, tempatnya jauh, tinggal kesananya juga butuh effort gitu kan. Itu dia. Itu yang repotnya. Jadi bukan berarti mereka nggak bisa, cuman terlampau jauh effortnya. Jadi ketika mereka publish gitu ya, undang-undangnya udah beda lagi tuh kan, bukan pemerasan lagi. Undang-undang pornografi plus pornografi sama undang-undang ITE bisa tiga pasal yang kena ya. Jadi itu aja Bapak Ibu ya, tolong hati-hati jaga keluarga kita, anak-anak kita dari kejahatan video yang nanti akan dipakai untuk memeras ya, terutama buat anak laki-laki ini. Kalau ada video call terus tiba-tiba ada perempuan cakep segala macam, jangan dibiarkan manteng. Itu Anda sedang dalam status sedang dikerjain untuk diperas. Oke, informasi bahwa Jokowi dan Luhut menerima uang 4,5 triliun dari Nadiem Makarim dalam kasus Chromebook, kita nyatakan hoax. Chromebook masih dalam penyidikan, kita tunggu sampai tahap sidang di pengadilan ya. Ini dan mau 1 bulan ya. Udah mau 1 bulan sambil menunggu penangkapan perburuan dari juristan. Tapi masih agak mending lah Chromebook daripada korupsi haji yang udah berbulan-bulan hanya memanggil tapi tidak ada tersangka dan penahanan. Ya kita tunggu. Padahal itu dampaknya besar sekali ya. Itu namanya tuh ada film Collateral Damage. Saya nunggu daftar 27 tahun bang. Iya, aduh. Ya ampun. Nangis saya. Bancakan korupsi haji nih, melibatkan ustadz pula. Sungguh teganya. Rakyat dijadikan bancakan, tidak bisa berangkat, harusnya berangkat kemarin. Iya. Gara-gara nggak jadi berangkat, akhirnya dia meninggal dunia. Gila. Real. Iya, kemarin wamen haji bilang, ada ya mas, orang yang udah tua harusnya berangkat tahun lalu, tapi karena dikorupsi begini, reguler dia nggak diambil, dipakai buat yang haji khusus yang harganya 800 juta itu, dia jadi nggak berangkat. Terus 6 bulan setelah itu dia meninggal dunia. Bayangin dosanya tuh. Orang yang harusnya bertemu dengan masyarakat Muslim di sana menghadap Baitullah, meninggal karena reguler hajinya, jatahnya diambil oleh oknum-oknum yang menjual belikan kuota haji untuk kepentingan pribadi. Kemarin saya baru ngomong sama orang yang pernah beli. Saya beli kuota haji, ditawarin visa hari itu juga. Harganya 950 juta. Kilat khusus ya. Kilat khusus. Ada lagi haji khusus yang dia udah bayar 400 juta. Tiba-tiba harus berangkatnya tahun 2026. Tahun 2025 dia ditawarin sama travelnya, mau nggak nih kita percepat, tapi tambah 200. Lah, itu kuota dari mana? Ini ada kuota yang nggak diambil. Kalau kita nggak ambil kuotanya, nanti sama Saudi akan dikurangin. Tapi ini halal. Oh, ini halal Pak, karena ini udah memang nggak dipakai. Segitunya ya? Sampai sebegitunya gitu. Dan akhirnya teman saya itu beli, dia berangkat 2025. Naik, ya. Kemarin dia bilang, Pak Gaib, haji saya halal nggak ya? Saya
sahih nggak? Saya mabrur nggak? Karena ternyata dia tahu ini pakai kuota reguler. Iya. Terus saya bilang enggak Pak, Bapak udah berangkat, yang penting Bapak tidak tahu bahwa ini ngambil dari sosok ustadz aja. Iya. Biar membesarkan hati dia. Ya Pak Haji. Ini ngambil dari jatah orang. Yang penting kalau Allah udah nyuruh berangkat ya udah berangkat. Benar. Ya, udah bismillah aja. Hanya Allah yang bisa menilai. Karena dia nggak posisi tidak tahu. Tidak tahu gitu. Tapi di belakang saya bilang, tapi kalau ada haji lagi boleh pergi lagi. Tapi janganlah. Enggak. Haji. Udah haji bismillah kalau udah berangkat ya. Ya tinggal aja lah, biarkan yang belum haji yang berangkat. Iya. Ya, ada orang haji yang berkali-kali. Iya. Dan akhirnya belum ada tersangka juga. Nah, ya udahlah kita biarkan saja.